nggak salah 8 tahun. 8 tahun di Pekanbaru. Iya, pindah ke Duri 2 tahun. Iya. Setelah itu pindah ke Amerika udah 10 tahun. Kalau misalnya engineer gitu, dari 85.000 per tahun sampai 110.000. Iya, saya cinta SMP ini. Cinta SMP iya, ini. Karena banyak kenangan. Iya. My brothers and sisters, thank you for being here. I know it means a lot to me. This school used to be my school, and I enjoyed my time whenever I was here. It was back in 1992 until 1995. I admire my teachers who taught me to be a good student, not only in brain but also in heart, because whenever I studied here, I valued their hard work and I valued their passion to make me more educated. It was a pleasure for me. It was a great blessing to be here when I studied here, just like all of you. Segitu dulu ya. Jadi sebenarnya SMP ini sangat berkesan buat saya pribadi. Karena apa? Karena dulu tahun 92 kelas 1 SMP, sebelumnya itu saya cuman umur 5 tahun dibesarkan oleh opung saya. Jadi kebayanglah gimana seorang gadis kecil yang dibesarkan oleh opungnya. Waktu itu mendaftar ke SMP ini juga udah terlambat sebenarnya. Tapi karena gurunya baik-baik, mereka terima, mereka bilang nggak apa-apa opung, dimasukkan aja cucunya gitu kan. Jadi jadilah sekolah di sini. Waktu itu mungkin fasilitasnya nggak sebagus ini ya. Mungkin ya, itulah contohnya yang di sana, bangunan yang di sana. Kelas saya itu yang paling pojok sini, pojok kiri. Jadi selamat siang, saya Fernandes Tanggang, Tribita TV. Kita ketemu lagi dalam program testimoni para perantau yang memberikan pemikiran, waktu, dan juga apresiasi kepada kampung halaman. Dan setelah kemarin seorang perantau bersama teman-temannya, yaitu Lina Boru Situngkir, berhasil dan sukses menyelenggarakan festival Desa Situngkir. Saat ini Ibu Lina Situngkir datang juga ke sekolahnya untuk memberikan apresiasi kepada alumninya atau sekolah tempat dia belajar. Tadi ada kegiatan memberikan motivasi dan juga memberi makanan ringan kepada anak-anak siswa yang ada di SMP Negeri 3 Panguran ini. Nah, langsung aja kita sapa semuanya. Horas. Apa kabarnya? Baik, iya. Kita ingin ngobrol tentang bagaimana seorang Lina Situngkir memberikan hati ya untuk sekolah tempat dia bernaung dulu. Ya, sebelum sampai ke situ Ibu Lina Boru Situngkir, boleh diceritakan tahun berapa dulu pertama masuk ke sekolah ini? Tahun 92. 92, iya. Masuk SMA 92, selesai 95. Iya, masih SMP maksudnya kan. Nah, iya. Kemudian setelah itu kemana? Ke Medan di Santo Thomas 3. SMA Santo Thomas 3 ya. Tamat tahun 98. 98. Baru ke Politeknik Negeri Medan tahun 98 sampai 2001. Jurusan Teknik Energi. Teknik Energi. Iya. Ya. Setelah itu lulus kerja di Pekanbaru, sambil bekerja melanjutkan studi
Ngambil S1 ya? Iya, di Universitas Riau, jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia juga ya? Iya. Nah, dulu kerjanya di mana? Dulu kerja pertama kali di Schlumberger. Schlumberger itu perusahaan Eropa yang ada di Pekanbaru. Oh ya, perusahaan asing ya? Iya, Iya, mengelola minyak mungkin di sana ya? Iya. Nah, sudah sempat berapa lama bekerja di Pekanbaru? Kalau nggak salah 8 tahun. 8 tahun di Pekanbaru. Iya, pindah ke Duri 2 tahun. Iya. Setelah itu pindah ke Amerika udah 10 tahun. Iya, setelah 8 tahun di Duri, Di Pekanbaru. di Pekanbaru baru 2 tahun ke gimana Duri. ceritanya bisa ke Amerika nih? Iya, jadi sebenarnya setelah pindah dari Pekanbaru ke Duri, waktu itu perusahaan Amerika, Iya. Baker Hughes. Iya. Nah, saat itu ada project yang kita lakukan antara US dan Indonesia. Iya. Kebetulan project itu berhasil, terus saya dapat promosi transfer ke Amerika. Iya, itulah awalnya kita ke sana. Jadi sampai sekarang masih bekerja di perusahaan tersebut? Tidak lagi, sudah pindah ke Champion X namanya. Oh, perusahaan minyak juga? Iya, oil field service. Oh, Iya. jadi artinya perusahaan inilah yang mengelola bagaimana distribusi minyak di Amerika mungkin seperti itu? Sebenarnya pengangkatan, jadi untuk pompa minyaknya itu sendiri gitu. Kita providernya. Providernya ya? Iya. Baik, nah 10 tahun di Amerika. Apakah menikah sama orang Amerika atau orang Batak juga nih? Orang Batak. Orang Batak juga? Iya. Ketemu di sana? Enggak, abang kelas waktu di Politeknik. Oh, itu di Politeknik Medan. Iya. Setelah itu berarti ikut juga ke Amerika? Ikut, waktu itu menikah, kita tinggal di Pekanbaru. Iya. Pindah ke Duri juga, waktu Iya. itu anak baru 1. Iya. Sebelum pindah itu baru lahir anak kedua, jadi 2 anak sebenarnya lahir di Indonesia. Di Indonesia, 1 di sana ya? Satu di Betanya 3 sekarang ya? Iya, betul. Paling besar umur berapa? Umur 13 tahun, kelas Sudah 1 SMP. SMP juga ya? Iya. SMP di Amerika? Iya. Oh, tepatnya di Texas ya? Iya, betul. Karena di sana memang tempat perusahaan minyak ya? Iya. Di Amerika ya? Iya. Baik, gimana sih kehidupan di Amerika? Apakah bisa beradaptasi atau agak sulit ketika itu? Waktu itu homesick juga ya sampai 2 tahun karena rindu keluarga. Iya. Kita jauh dari keluarga, harus beradaptasi dengan lingkungan, bahasa, makanan, Iya. budaya, Iya. segala macamnya. Sulit memang. Tapi setelah 2 tahun berlalu, kita merasa anak-anak senang sekolah di sana. Iya. Walaupun waktu itu masih TK dan kelas 1 SD Iya. gitu ya. Karena itulah kita semakin semangat tinggal di negeri orang, Iya. bekerja dengan giat, Iya. ya disiplin, Iya. dan puji Tuhan Iya. masih menikmati tinggal di Artinya, sana. ya artinya kemampuan bahasa Inggris harus ditingkatkan juga di sana ya, karena berbeda mungkin ya. Betul. Betul. Karena di sana juga anak kecil sudah pintar bahasa Inggris ya. Iya, betul. Namanya pun di Inggris. Baik. Iya. Baik. Oke. Nah, ini untuk motivasi nih sama anak-anak ini. Tentunya penggajian juga pakai dolar ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, hampir tahu bisa bayangkan gimana nih anak jadi kerja di luar negeri. 1 bulannya berapa dolar sih dapatnya di hire oleh perusahaan? Kalau UMR mungkin per 2 minggu ya di sana. Oh, per 2 minggu ya, Iya, sistem gajiannya ya. Gajiannya ya. UMR ya. Iya. Misalnya UMR-nya itu $12 per jam. Per jam. Kali 8 jam. 8 jam. Kali 5. Kali 5, Iya. 5 apa tuh? 5 per minggu, 5 hari per 5 hari, minggu. 5 hari kerja ya. Iya. Berarti sekitar 96 ya. 96 $96 per hari gitu ya. Iya, kali 990 per hari ya, kan karena 12 per jamnya $12 ya. Iya, betul. Berarti $990 satu hari. Berarti sekitar 1.000, hampir $1.000 ya. Itu kayak itu. Per hari ya. Per hari lo kali 13.000, 15.000, bahkan sekarang 14.000 ya. Mungkin sekitar $1.000 mungkin sekitar berapa itu ya? Udah 14 juta ya. Satu hari ya. Keren. Iya, tapi kan biaya hidupnya. Iya, biaya hidupnya tinggi ya. Tapi kan itu memacu sih apa ya. Iya. Kalau Ibu Lina memang seperti juga di hire $12 per jam atau berbeda, lebih tinggi. Kan itu dari UMR nih. Iya. Kan ada 2 jenis employment ya. Iya. Satu itu per jam. Iya. Satu sistem penggajian sebulan dikasih berapa gitu. Oh. Kalau saya salary. Jadi
Tidak ada sistem overtime. Langsung dihargai sekian gitu. Kayaknya Indonesia juga gitu ya. Iya. Nah, itu untuk karyawan tetap biasanya digajinya itu per bulan. Per bulannya. Iya. Itu sampai berapa di hire-nya? Range-nya aja ya. Iya. Kalau misalnya engineer gitu, itu dari 85.000 per tahun sampai 110.000. Iya, itu yang belum pengalaman sekitar, gitu. Berarti sekitar 1,4 miliar ya. Iya. Kalian. Beda lagi dengan UMR-nya ya. Beda. Mungkin ada tunjangan-tunjangan kesehatan juga ya kan, perubahan gitu ya. Kesehatan ada. Baik, luar biasa nih adik-adik semua, semangat ya. Semangat nggak dengar itu ya? Dapat gaji 1,4 miliar 1 tahun. Itu beda lagi dengan UMR-nya ya. Yang tadi satu hari itu hampir $1.000. Wow, keren ya. Baik. Nah, apa yang menjadi motivasi seorang Lina Boru Situngkir datang hari ini ke sekolah ini? Iya, motivasinya ya. Saya cinta SMP ini. Cinta SMP ini. Karena banyak kenangan. Dulu zaman-zaman tahun 92 itu kan ekonomi Indonesia juga kan sulit ya. Mau sekolah kita bayar dan saya waktu itu kan dibesarkan oleh opung. Jadi banyak sebenarnya momen-momen di mana saya itu harus ya sangat bersyukur gitu. Bersyukur ya. Bisa ke ladang, bantu opung, ke sekolah jalan kaki. Berarti dulu berjuma juga ya? Berjuma, iya. Iya. Jadi nggak apa ya, nggak langsung instan, ada perjuangan yang didapatkan. Apa kenangan yang paling menyenangkan di sini? Gurunya pinter-pinter. Guru pinter-pinter. Iya. Pinter-pinter, disiplin. Kalau zaman kita itu dulu agak tegas ya gurunya ya. Iya. Tapi di dalam ketegasan itu, mereka betul-betul mendidik kami tuh sampai bisa gitu. Sampai bisa ya? Iya. Karena kan buku pelajaran juga terbatas. Iya kan? Iya. Kadang minjam gitu, catat dulu baru dibaca gitu. Oh gitu ya. Iya. Karena nggak bisa gampang membeli buku catatan ya, karena agak mahal ya, ekonomi sulit ya. Iya, buku pelajaran waktu itu kayak Erlangga itu cuma guru yang punya. Iya. Jadi kita kalau ada satu orang murid yang punya, kita harus minjam gitu. Betul. Iya, sulit ya, ketika itu memang sulit ya. Baik. Selama SMP di sini pernah nggak punya rasa suka sama cowok ketika itu? Jatuh cinta gitu ya? Kan masa-masa SMP ya. Tetapi kan biasa itu. Tetapi dulu juara umum di sini? Iya. Juara umum ya? Juara umum berapa nih? Kadang 3 ya. Juara 3 umum iya. Karena juara 1 itu si Payung. Yang di apa ya? Yang di Liserdang sekarang ya. Yang mantan di TB ya. Iya. 3 umum lah biasanya, atau 4 umum. Iya gitu ya, juara umum ya. Iya. Baik, nah kalau memang suka dan cinta SMP Negeri 3 ini bersama teman-teman, apa yang sudah dilakukan dukungan kepada SMP Negeri ini? Aduh, bersama-sama. Sangat minim ya sebenarnya. Tapi alumni 95 itu lumayan kompak. Kompak ya. Walaupun posisi kita itu enggak berjauhan. Tapi kan sekarang sudah nggak ada masalah ya, karena smartphone ini ya. Betul. Sangat minim sebenarnya yang sudah kita berikan ke sekolah. Iya. Hanya baru bisa bertemu hari ini. Iya. Itu pun udah sangat kita syukuri ya. Katanya ada bantuan untuk bikin apa ya? Apa namanya? Gerbang apa gitu? Iya. Yang di depan. Sudah ya, bersama-sama seluruh ya. SMP Negeri 3 ya. 95. Tahun 95 ya. Iya. Wow. Iya. Nah, ini ada punya rencana nggak ke depannya para alumni untuk memberikan dukungan entah apa kayak di sekolah ini seperti itu? Iya, kita tetap optimis lah ya. Sebenarnya kalaupun sedikit yang bisa kita sumbangkan, ya besar sih artinya buat sekolah kita. Contoh misalnya kalaupun layar LED lah kita bisa kasih, itu kan besar juga. Iya, besar juga manfaatnya untuk sekolah kita. Semoga kita alumni 95 tetap bersatu hati, membantu sekolah kita. Jangan melupakan alma mater kita. Kalau boleh juga bukan hanya 95 ya. Juga angkatan setiap tahunnya ya. Iya, baik. Luar biasa nih. Nah, tadi sudah ngasih motivasi juga di sekolah ya. Bilang apa ya tadi? Pesan terutama sebenarnya mereka harus
tahu diri mereka siapa ya. Molo di tada do diri niba gabe serep do ba marroha kan. Jadi kupikir nggak bisa lagi bahasa Batak selama dia. Oh janganlah, udah mendarah daging. Jadi nggak selama di sana pernah bahasa Batak, nggak ada kumpulan orang Batak nggak di sana yang diikuti ya? Ada beberapa ya. Nah, jadi nggak lupa ya? Nggak lupa lah. Ya, syukurlah itu paling utama ya. Baik, terima kasih luar biasa ini Bu Kepala Sekolah udah dengar semua gimana kisahnya kan, tadi juga sudah ngobrol. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, gimana Ibu melihat rinduan para alumni untuk berbagi di sekolah ini dan juga memberikan semangat kepada anak-anak muridnya? Kami dari pihak sekolah SMP Negeri 3 Pangururan, Bapak dan Ibu guru semua semangat memberikan motivasi kepada peserta didik kita yang sekarang ini, dan kami juga sangat bangga kehadiran dari alumni SMP Negeri 3 Pangururan ini memberikan motivasi yang tidak hanya kata-kata tetapi dengan kenyataan kakak kelasnya yang sudah hadir di sekolah ini. Jadi mereka tadi merasa semangat itu semakin semangat gitu ya, sekalipun anak di kampung atau anak di desa, dia tetap termotivasi. Kakak alumni kami aja yang dari tinggal di kampung yang tahun 92 dibanding sekarang bisa sampai ke Amerika, apalagi kami sekarang. Betul. Nah, apa harapannya Ibu Kepala Sekolah kepada para alumni 95 dan lainnya mungkin? Harapan kami kepada alumni dari SMP Negeri 3 Pangururan ini untuk seluruhnya kiranya mereka semakin sukses, semakin berhasil, dan tidak lupa alma mater. Alma mater ya. Iya, SMP Negeri. SMP-nya. Baik, terima kasih Bu Guru, Bu Kepala Sekolah. Ini ada adik-adik nih, satu namanya Andreas, satu namanya Winda ya. Winda dulu lah nih, juara umum ya. Winda ya, juara umum SMP Negeri 3 Pangururan kelas 3 ya. Baik, tadi udah cerita nih Kak Lina ya. Gimana perasaannya punya kakak sukses dari mereka datang ke sini beri motivasi, juga tadi memberikan makanan kepada kita untuk sehingga kita lebih semangatnya. Silakan Winda. Tanggapan saya sangat bangga kepada kakak Lina Boro Situngkir. Iya. Walaupun dia sukses hingga saat ini, dia tetap ingat kepada SMP ini, tempat dia bersekolah. Dia memberi makanan dan minuman tadi kepada siswa-siswa dan memberi motivasi kepada kami. Kami sangat berterima kasih. Apa harapannya Kak Lina nih dan kawan-kawan dan seluruh senior kakak-kakak alumni semuanya? Harapannya? Harapannya kakak alumni ini lebih semangat lah, lebih kasih perhatian ya kepada sekolahnya ya. Baik, apalagi kalau sudah tamat nanti memberikan jalan bagaimana supaya cepat dapat kerja ya bagi alumni. Udah pernah juga ada juga teman-teman satu alumni yang kalau sudah tamat mencarikan peluang untuk bisa bekerja seperti itu, ada nggak usaha seperti itu? Untuk alumni kita belum ya. Iya, tapi bisa juga jadi perhatian sebenarnya. Termasuk yang pernah kita canangkan sebenarnya membantu adik-adik kita yang berprestasi. Yang tidak mampu secara ekonomi, kurang mampu. Tapi itu masih dalam pembicaraan kita. Baik. Karena kalau semakin banyak dijaring, dikasih kerja kan semakin kuat ekonomi kan, bisa saling bantu. Andreas, gimana kesannya sama Kak Lina ini yang alumni yang sudah berhasil dari SMP Negeri 3 ini? Senang karena kakak ini bisa lulus dari SMP ini, bisa sukses di luar. Walaupun sudah sukses, dia itu tidak melupakan SMP ini. Dia tetap memberikan motivasi, juga memberikan makanan yang sedikit. Walaupun itu makanannya sedikit, tapi artinya sangat besar sama kalian ya. Artinya bisa ketemu sama alumni ya. Apa sih fasilitas yang sekarang ini sering kalian kekurangan atau berbagi-bagi sama guru lain? Mungkin baru tahu bisa dibantu alumni kan? Kalau sampai sekarang sih belum ada. Belum ada ya. Buku-buku nggak berbagi-bagi lagi? Enggak. Sudah satu-satu per orang ya? Iya. Kalau Kalau main basket? Iya. Itu belum pernah dimainkan. Belum. Kalau bola futsal ya. Tetap ada bulannya ya. Baik. Terima kasih ya. Harapannya nih kepada Kak Lina. Semakin sukses. Selalu. Dan murah rezeki. Baik.
Oke, amin ya. Jadi buat adik-adik kami yang masih aktif ya di sekolah ini, jangan rendah diri jadi anak kampung, karena Samosir itu semakin maju ya, bukan hanya di bagian pendidikan, tapi infrastruktur juga kan sudah mulai berkembang. Iya, betul. Jadi tetap semangat belajar, karena sekarang ini kan teknologi semakin maju, kan informasi semakin terbuka. Betul. Tapi bijaksanalah menggunakannya. Betul. Pakailah itu untuk membuat adik-adik semakin giat belajar, semakin cerdas, semakin terampil gitu ya. Misalnya ada tugas-tugas yang tidak diketahui, itu kan sekarang informasi semakin terbuka. Buat Bapak Ibu guru kami di sekolah ini, kami sangat senang melihat sekolah ini semakin maju, bukan hanya infrastrukturnya, tetapi tadi kami masuk ke ruangan kepala sekolah itu banyak piala. Berarti banyak berprestasi ya? Iya, berarti kan banyak peningkatan. Betul, betul. Itu membuat kami semakin terharu. Iya. Sekolah ini tetap berdiri, dan banyak anak didik juga yang studi di sini. Itu membuat kami, wah, ini SMP ini masih eksis dan tetap maju gitu. Itu yang membuat kami terharu tadi. Jadi kedepannya apapun yang bisa kami lakukan dari alumni, ini mewakili 95, kami akan berusaha lakukan, dan semoga itu bisa bermanfaat buat sekolah. Jadi untuk saat ini masih pagar sekolah, gapura ya? Gapura. Ya, gapura sekolah yang bisa kami dukung ya. Dukung. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi yang bisa kami dukung buat Bapak Ibu, buat adik-adik, buat sekolah kita. Baik, luar biasa nih alumni ya. Demikian tadi pertemuan kita bersama Ibu Lina Situngkir, Ibu Kepala Sekolah Ibu Helen, Papan Sarjana Hukum, dan juga Adinda Andreas, Winda, dan teman-teman dari alumni SMP Negeri 3 Pangururan. Semoga ini memberikan semangat yang baru kepada para siswa-siswa untuk terus berprestasi dan menjadikan pendidikan adalah yang utama, sehingga terus belajar dan tentunya menjadi orang yang unggul dan bisa sukses seperti Lina Situngkir. Dan kepada seluruh alumni-alumni yang lain dan perantau, mari datang ke Samosir, bantu dan dukung pendidikan di Samosir supaya lebih baik, dan tentunya memberikan kualitas pendidikan SDM yang baik tentunya dari Kabupaten Samosir untuk bersaing di tingkat dunia. Saya Fernando Stanggang, Gribita TV, Paras.